Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fadhilillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah untuk pembahasan faraid atau mawaris selesai ya. Ya, sekarang masuk bab baru, babul itqi. Bab tentang memerdekakan budak. Dalam agama Islam ya, ada syariat ataupun ada izin dari syariat atau dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya perbudakan ini. Yaitu ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negara-negara kufar, kemudian menawan mereka, maka tawanan ini dibagi-bagikan untuk dijadikan budak. Ya. Para ulama menjelaskan di antara hikmahnya apa? Ya karena mereka nggak mau Islam, ya tidak mau Islam, mereka lebih memilih nyembah selain Allah, maka ibaratnya mereka itu ya menjadi budak-budaknya syaitan, ya menjadi budak-budaknya syaitan, sehingga layak untuk jadikan budaknya manusia. Kalau jadi budak syaitan saja layak, apalagi jadi budaknya manusia gitu. Itu hikmahnya. Nah, kemudian seiring dengan perjalannya waktu, ketika mereka jadi budak, kemudian tuannya ini adalah kaum muslimin lah, maka banyak di antara mereka yang masuk Islam. Banyak di antara mereka yang masuk Islam. Maka setelah mereka masuk Islam, maka Allah memerintahkan, ya, kaum muslimin yang memiliki budak untuk apa? Memerdekakan mereka. Menganjurkan siapa saja yang memiliki budak untuk apa? Dimerdekakan. Dan Allah sering mengaitkan ya kafaroh ataupun denda itu dengan apa? Memerdekakan budak. Ya. Jadi di sini ketika mereka sudah masuk Islam, supaya manfaatnya lebih banyak, mereka ketika sudah tidak budak, mereka bisa belajar, bisa berdakwah, bisa bekerja, berkeluarga seperti layaknya yang lain, sehingga apa? Banyak maslahat yang didapatkan ketika mereka merdeka. Maka Allah memerintahkan agar apa? Kaum muslimin yang memiliki budak muslim untuk dimerdekakan, seperti itu. Namun secara asal mereka diperbudak itu karena mereka kafir. Ya, mereka adalah kafir, kemudian tertawan oleh kaum muslimin, kemudian dijadikan budak kan gitu. Untuk dipekerjakan atau yang lainnya. Namun demikian, meskipun mereka budak ya, mereka manusia. Ya, ada hak-hak yang harus dipenuhi. Ya, bagi pemilik budak tersebut. Maka pembahasan ini mengatur bagaimana syariat ya menjelaskan ya ini tata cara memerdekakan budak, teknisnya seperti apa dan caranya seperti apa. Maka beliau di sini musannif secara ringkas menjelaskan penjelasan syariat terkait dengan masalah pembebasan budak. Ya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahaminya. Allahumma amin. Babul itqi. Dibaca Mas Supri. Adwin salah anfasuha
inda ahliha. Apa bedanya anfas sama anfus? Kalau anfus kan jamak dari nafsun, jiwa-jiwa. Kalau anfas itu asalnya dari nafis, apa? Paling berharga. Ya, anfas itu paling berharga. Ya. Beliau rahimahullah menjelaskan membebaskan budak adalah tahriru raqabah. Ya, membebaskan budak dan melepaskannya dari perbudakan. Melepaskannya dari perbudakan. Membebaskan dan melepaskannya dari perbudakan. Nah, ini digarisbawahi, dan dia membebaskan budak ini min afdolil ibadat, termasuk ibadah yang paling afdol dan sangat dicintai oleh Allah. Ini perlu kita tegaskan ya. Jadi bahkan termasuk min afdolil ibadat, termasuk ibadah yang paling afdol. Di satu sisi Allah mengizinkan adanya perbudakan, tapi di sisi lain Allah sangat senang kalau seseorang yang memiliki budak muslim itu dimerdekakan. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa saja dari orang muslim yang membebaskan imra'an musliman, maksudnya di sini adalah abdan ya, budak yang muslim. Jadi siapa saja dari kaum muslimin yang mereka mau membebaskan budak muslim, maka keutamaannya istanqadallah, Allah akan membebaskan dirinya dari setiap anggota badan yang dia bebaskan tadi, ya. Allah akan membebaskan badannya atau anggota badannya itu dari api neraka. Ya. Artinya kalau dia membebaskan satu orang utuh, gitu, paham? Membebaskan satu orang utuh, ya berarti dirinya secara utuh dibebaskan dari neraka. Lah apa bisa membebaskan budak tidak utuh? Ya nanti dibahas. Ya. Nah, contohnya misalnya budaknya ini milik bersama, miliknya 2 atau 3 orang, ya itu kan. Bisa jadi lah, itu berserikat lah. Jadi 4 orang patungan beli budak. Nanti sehari ini kerja rumah saya, besok kerja rumah kamu, besok lagi kerja rumah giliran pokoknya. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Ya. Maka ketika membebaskan budak ini utuh seorang diri, maka apa? Jelas keutamaannya lebih besar. Kenapa? Berarti dirinya secara total, seluruh anggota badannya dia akan dibebaskan juga dari api neraka. Ini keutamaan membebaskan budak. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, budak yang seperti apa wahai Rasulullah yang paling afdol? Nah itu ya. Kalau tadi kan membebaskan budak itu amal yang paling afdol. Terus budak seperti apa yang paling afdol? Rasulullah mengatakan aglaha tamanan, yang paling mahal harganya. Yang paling mahal harganya. Wa anfasuha inda ahliha, dan paling berharga bagi pemiliknya. Jadi kalau misalnya apa, dia punya 3 budak yang dibebaskan yang terbaik, wah itu pahalanya paling banyak dan paling afdal. Karena budak itu kan ya kualitasnya macam-macam ya. Ada yang badannya keker, kerjanya kuat gitu. Ada yang kurus, loro-loronan ya ada. Gur makani wae ora tahu kerja. Kalau budak seperti itu harganya mesti murah itu. Ya, kan? Gimana? Ya ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Berarti zaman sekarang ini budaknya tidak ada atau ada kiasan? Ya. Walau alam di ya budak ya budak. Dari mana sekarang ini model budak ada. Saya nggak tahu ya di
sebagian. Cuman kalau kita lihat itu kan perbudakan yang ada itu kan orang dijual gitu kan. Itu kan orang merdeka. Orang merdeka dijual secara ilegal kepada orang tertentu untuk bekerja. Terus akhirnya jadikan budak. Itu kan budak yang nggak sah itu. Ya kan? Itu kan orang merdeka hukumnya. Yang diizinkan syariat itu kan memang ada perang antara kaum muslimin dengan orang kufar. Dan orang kufar kalah, menyerah toh. Nah, kemudian tawanan-tawanan perangnya ini jadikan budak, bagi sebagai budak. Seperti itu caranya, seperti itu. Ya kalau kita lihat di sebagian negara itu kan prakteknya apa? Ngerekrut orang, diajak kerja, terus ditipu, ya kan? Dibawa tengah hutan, terus jual kepada orang-orang tertentu untuk jadikan pekerja tanpa dibayar. Itu kan perbudakan yang batil itu. Mereka statusnya merdeka, bukan budak. Jelas. Jadi budak yang asli itu adalah ketika ada peperangan. Nah, terus setelah jadi milik bisa diperjualbelikan. Setelah apa? Setelah apa? Jadi dibagi-bagikan, jadikan budak, baru diperjualbelikan. Sama seperti ini, seperti kayak tawanan-tawanan perang kayak Israel sama Palestina itu apa seperti itu tawanan seperti itu. Ya, kalau itu kaum muslimin, ya kan, dalam artian itu adalah kaum muslimin dengan orang kufar, maka bisa jadikan sebagai budak. Dan itu nanti yang bagi adalah amir, pemimpinnya, bukan terus milih dewe-dewe itu. Ya. Jadi itu nanti tawanan dikumpulkan dulu, nanti yang bagi adalah amirnya. Gitu. Jadi itu terjadi ketika memang ada pemerintahan kaum muslimin. Cuman masalahnya Palestina itu termasuk negara yang berdaulat dalam artian seperti negara yang dipimpin oleh seorang khalifah atau tidak. Gitu. Yang di sana ditegakkan hukum Allah atau tidak, dan perangnya itu karena membela agama Allah atau bukan. Jelas ya? Itu perlu dipahami. Ya. Bisa dipahami? Jelas? Lanjut. Terus baca Pak Fadli. Sulul ismu bin qawli wa huwa Lafdul itni wa huwa lafdul itni wa ma fi ma'nahu wa bi fi'li faman malaka da rahimin muharramin minan nasabi ataq alaihi wa bitamthili bi'abdihi bi qat'i hukumi adwin in a'dha'i au tahrimi wa bisirriyati li hadithi man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fakana lahu malun yaqlubu thaman al-'abdi aw alayhi qawwama atau qawwima alaihi ya qawwima alaihi qimata 'abdin fa'aqa syuraka'ahu qisasahum wa 'ataqa alaihi aku wa illa faqala 'ataqa alaihi ma 'ataqa tafaqun alaihi ya wa fi lafdin wa illa qawwima wa illa qawwima alaihi wastus iya tus'iya dhair
ghairu maskukin in Mungkin alaihi. muttafaqun. Muttafaqun alaihi. Ya. Selanjutnya beliau di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan teknis atau cara-cara bagaimana membebaskan budak itu. Beliau mengatakan bebasnya budak itu terjadi satu bil qaul, dengan ucapan. Ya, bil qaul, dengan ucapan. Yaitu lafat al-itku. Lafat pembebasan dan yang semakna dengan itu. Jadi semua lafaz yang intinya apa? Ada unsur pembebasan di situ, entah secara sorih atau secara kiasan, maka yang penting itu mengarah pada pembebasan, maka itu sudah sah. Yes. Dah, pokoknya kamu hari ini merdeka, itu sudah selesai. Iya. Nah, sekarang kamu kemasi barangmu, dah kamu bebas dariku. Nah, gitu. Itu sudah. Maka apa? Dengan ucapan, ya. Dan apa yang menjadi maknanya? Semakna. Semakna itu mungkin bisa dengan WA misalnya ya. Tulis kan bukan ucapan, itu tulisan, ya. Itu semakna dengan itu. Dengan tulisan, dengan WA atau yang lain. Ya. Atau bahasa isyarat yang bisa dipahami itu adalah pembebasan. Bagi misalnya apa? Ya, tuannya nggak bisa ngomong misalnya itu. Ya, bisa ngomong, bisanya bahasa isyarat. Walaupun itu bukan qaul, tapi maknanya sama dengan qaul, yaitu hukumnya sama. Ya, contohnya apa? Bagaimana bahasa isyarat bebas? Misalnya gitu, gitu misalnya. Yes, pokoknya dia memahami bahwa itu bebas. Gitu ya. Bahasa isyaratnya nggak tahu. Ya, itu ya maksud dari wama fi maknahu, dan apa yang semakna dengan qaul bebasnya budak tadi. Jadi pertama ucapan atau isyarat atau apa saja yang semakna dengan ucapan itu. Ya, yang semakna dengan ucapan bebas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua bil milki, dengan kepemilikan. Maksudnya gimana? Memiliki budak kok malah bebas? Nah, maksudnya ini. Dia memberikan contoh. Maka siapa saja yang memiliki budak masih dzarahimin muharramin, ya, memiliki budak yang masih ada hubungan kerabat, jadi termasuk masih mahram dari sisi nasab, maka ataqo alaihi, budak itu langsung bebas. Ya, atas dia, bebas dari dia. Contohnya gini, ada seorang lelaki membeli budak, dan ternyata budaknya itu misalnya apa? Kakaknya. Jadi kakaknya diperbudak orang gitu loh, jelas. Terus dia beli, kan budak itu jadi milik dia loh. Maka itu harus bebas, bahkan wajib bebas, nggak boleh diperbudak. Paham? Karena nggak boleh memperbudak saudaranya, ya. Apalagi itu wanita, kan nggak boleh menggauli mahram, kan nggak boleh, gitu. Sementara budak wanita itu kan seperti barang, ya, mau diapain aja bebas. Sementara kalau itu budaknya itu apa, itu masih ada hubungan darah, ya nggak boleh, jelas. Itu. Jadi termasuk mahram. Ya, muharram itu mahram. Contohnya mahram itu apa ya? Saudara lagi, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, keponakan, itu, paman, bibi, ayah, ibu, gitu, anak, bahkan kan seperti itu. Ya, misalnya kan bisa saja anak itu, misalnya gini, ada seorang budak, gitu, ada seorang budak, ya. Kemudian budak ini dulunya apa? Punya anak, dan ada seorang beli budak paketan, anak sama orang tuanya, gitu kan. Kemudian dijual, setelah gede dijual, ayahnya dijual ke si A, gitu. Anaknya dijual kepada si
si B, ya gitu lah, bisa jadi seperti itu. Kemudian ternyata apa? Si A ini membebaskan apa? Ayahnya ini bebas. Kemudian ayahnya kerja, punya duit, kok kasihan anaknya masih budak, dibeli sama si B. Kan otomatis itu jadi milik dia toh. Nah itu otomatis harus bebas. Walaupun dia akadnya beli budak toh, tapi karena budaknya itu anaknya, maka harus bebas. Itu maksudnya apa? Bimilki itu seperti itu. Dengan kepemilikan terhadap budak yang masih apa? Mahram. Dengan syarat apa? Mahram dengan nasab. Kan mahram itu nanti ada yang dengan nasab, ada yang dengan susuan, ada yang dengan sebab nikah. Ya toh? Jadi mahram akan kita pelajari nanti di kitab nikah. Jadi mahram nanti ada yang sebab nasab, sebab susuan, sebab nikah. Nah, dari di sini maksudnya mahram karena sebab nasab. Paham? Sebab nasab. Maka kalau dia memiliki atau membeli budak masih mahram dari sisi nasab, maka langsung bebas. Contohnya dia beli, dia nggak tahu. Setelah dialurkan ternyata dia apa? Dia itu masih saudara apa itu beda ayah, ya beda ayah. Ibunya sama tapi beda ayah. Nah, nggak tahu setelah dia apa? Setelah diberitahu orang, oh, ternyata kamu masih saudara. Maka ketika itu harus bebas. Ya harus dibayar kalau beli. Nah kalau nggak dibayar apa yang punya budak yang pertama apa mau? Kan nggak mau. Artinya pemilik kedua ini atau misalnya ya seseorang ya si A beli budak, wes kasusnya gitu ya, udah dibayar selesai, udah lama. Setelah 1 tahun dimiliki ternyata dia baru tahu bahwa budak itu milik masih ada hubungan darah sama dia. Ternyata saudara seibu beda bapak. Kan masih mahram itu, masih dalam artian nasab toh, masih nasabnya masuk. Maka ketika dia tahu harus langsung bebas. Tapi waktu dia beli itu berarti dia tidak meneliti ya. Waktu dia membeli itu berarti dia udah masih kategori orang lain. Iya, seperti itu. Dia taunya itu orang lain gitu loh. Iya, kalau tahu dari awal justru harus langsung bebas. Dia membeli dalam rangka membebaskan dia, tidak boleh dijadikan budak. Kalau dia tahu dari awal ya, seperti itu. Paham? Itu maksudnya apa? Bil milki itu seperti itu. Yang ketiga, wabi tamsili bi abdihi. Karena sebab membuat cacat budaknya. Jadi tuannya membuat cacat budaknya. Tamsili membuat cacat. Itu juga harus dibebaskan. Jadi misalnya dipukuli sampai patah misalnya, maka itu langsung bebas budaknya. Ya, jadi misalnya dipukuli sampai patah tangannya atau kakinya, atau membuat anggota badannya itu cacat. Nah, maka itu harus dibebaskan. Ketika itu langsung bebas. Secara syariat bebas. Kalau dia masih memperbudak orang ini, dia berdosa. Seperti itu. Biqat'i adwin min aldaihi, dengan cara memotong salah satu anggota dari anggota-anggota badannya, atau dengan cara membakarnya, ya misalnya di luka bakar misalnya, ya jelas ya, itu tamsil. Jadi tamsil ini membuat cacat ya. Cacat itu pokoknya segala aktivitas yang membuat badan dari budak itu cacat. Intinya disiksa itu ya. Entah dengan cara dipotong atau dipukul atau dipanasi dan yang lain sebagainya. Itu masuk tamsil, membuat cacat. Jelas? Ya. Maka kan pernah ada toh, seseorang sahabat yang memukul budaknya. Kemudian dia menyesal, akhirnya lapor kepada Rasulullah. Apa kafarohnya Rasulullah? Kamu bebaskan budak itu. Harus kamu bebaskan. Seperti itu. Yang keempat, cara yang keempat bisiroyah. Nah, siroyah ini yang perlu perhatian ini, siroyah.
Siroyah itu secara bahasa artinya menjalar. Secara bahasa menjalar kan saro, yasri, siro, yatan kan berjalan lah. Berjalan. Siroyah ini ada beberapa tempat yang pakai istilah siroyah ini ya. Dalam istilah Toharoh ada siroyah, dalam istilah nanti apa? Kriminal ya, dalam istilah jinayat nanti juga ada siroyah. Ini dalam istilah budak juga ada siroyah. Nanti mohon dibedakan masing-masing ini siroyah itu seperti apa. Kalau dalam istilah toharoh, siroyah itu contohnya misalnya apa? Seseorang memakai baju, kemudian bajunya ini kena najis. Kemudian dia nempel pada orang lain, sehingga najisnya ini orang lah. Proses nempelnya najis dia ke orang lain namanya siroyah, nular najisnya itu siroyah itu. Ya. Terus di dalam masalah jinayat, kriminal, misalnya apa? Seseorang ya berkelahi, kemudian apa? Dia memotong, dia ketika berkelahi itu memotong salah satu anggota badannya. Ketika dipotong nggak apa-apa, nggak mati, ya kan? Nggak mati. Tapi karena apa itu mungkin suatu hal kemudian apa ada pembusukan dari luka itu, ada pembusukan sehingga menjalar ya, akhirnya mati lah. Kematian orang itu dengan siroyah namanya, Ada sebabnya gitu ya. ada sebabnya. Jadi kan asalnya kan cuman misalnya apa tebas tangannya gitu. Kemudian ternyata besinya itu ada tetanusnya, dia menjalar ya, maka matinya itu sebenarnya kan bukan karena apa? Bukan karena tebasan awal. Matinya itu namanya siroyah. Itu nanti ada hukumnya. Itu namanya dalam pembahasan jinayat itu termasuk kematiannya dengan cara siroyah. Asalnya apa? Dia terkena senjatanya itu bukan bagian yang mematikan. Contohnya misalnya bagian jari misalnya ya. Kan itu bukan bagian yang mematikan. Paham ya? Tapi karena di situ misalnya ada tetanus gitu, menjalar ada virusnya, kemudian ada pembusukan akhirnya tidak tertolong. Nah ini namanya siroyah, menjalar. Dalam buku budakan juga ada siroyah. Apa itu siroyah? Di sini dijelaskan. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membebaskan ya bagian dia pada budak, maksudnya gini. Jadi dalam satu kasus barangkali seseorang mau beli budak sendiri itu tidak mampu. Satu budak misalnya harganya 50 juta misalnya gitu ya. Ya dia sendiri nggak mampu. Ya, dia cari 5 orang patungan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta untuk beli satu budak. Nah, terus pemanfaatnya bagaimana ya tadi contohnya? Apa itu? Sehari tempat si A, sehari besok tempat si B, sehari besoknya tempat si C, atau pekan ini tempat si A, pekan besok tempat si B, pekan besoknya lagi tempat si C, terus muter gitu. Itu namanya apa? Budak patungan. Ya, yang dibahas berarti ada. Karena kan namanya budak itu ibaratnya harta ya, bisa buat patungan. Seperti orang beli kendaraan patungan, beli kuda patungan, nanti manfaatnya gantian gitu. Seperti itu. Maka barang siapa yang membebaskan bagiannya dari budak, kan? Misalnya apa? Si A kan punya bagian 1/5 tadi, gitu. Dan dia pengen membebaskan bagiannya bagaimana itu? Ya, gitu. Maka di sini jelaskan, fakana lahu malun, lalu dia memiliki harta yang yablughu samanal abdi, yang sudah mencapai apa? Harga total dari budak tersebut, maka kuwima alaihi. Ya. Maka budak itu ditaksir harganya berapa? Ditakwim, dibagi. Qimata adlin, dengan harga yang adil. Dengan harga yang adil. Jadi misalnya 5 orang tadi harganya 5 juta, berarti kan 10 juta, 10 juta ditakwim. Berarti bagiannya si A berapa? Cuman 10 juta. Maka dia wajib
membayar kepada rekan-rekannya tadi apa? Ngasih 10, 10, 10, 10, 10. Atau kalau ada karena sudah dipakai beberapa tahun kan mesti ada penurunan toh. Iya toh? Ya enggak? Karena sudah dipakai beberapa tahun kan mesti ada penurunan kualitas, belum tambah tua. Ya iya loh. Harganya ya kan tergantung ketenaga dan aktivitasnya itu. Bisa jadi malah naik. Ya kan? Karena dulu nggak tahu apa-apa terus sering sakit-sakitan belinya murah toh, dipakai jamu ya kan? Dikai gizi, kemudian diajari kerja macam-macam, jadi badannya keker, sehat, terampil, kerjanya pinter, jadi mahal. Ya iya. Bisa jadi mahal, bisa jadi lebih tuh turun. Nah, ternyata ini turun. Nah, setelah dinilai ketika mau dibebaskan ternyata nilainya tinggal 30 juta. Berarti ditakwim, dikonversi, dalam artian dibagi. Berarti 30 juta bagi 5, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Berarti si A harus memberikan bagiannya si B, si C, si D, si E dan si F, si E 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Terus bebas. Seperti itu. Kalau dicicil bisa. Misalnya 2 orang dulu gitu. Tadi kan 5. Ya nanti ada pembahasan bagaimana nanti kalau tidak bisa total, ada nanti. Ya, maka itu opsi pertama. Jika dia punya saham pada budak dan dia ingin membebaskannya, maka sebaiknya dia nabung dulu sampai bisa melunasi semuanya, berat sehingga bebas semua. Seperti itu. Jelas ya? Lalu apa? Fa'aqta syuraka'ahu, lalu dia memberikan sekutu-sekutunya tadi, partner-partnernya tadi, khisosahum, bagian-bagian mereka. Wa ataqa alaihil abdu, lalu budak tersebut bebas ya karena dia. Maka apa? Artinya apa? Nanti walaknya budak ini kepada ini si A tadi. Karena kan kaitannya nanti dengan walak. Ya kan? Jadi walak dari budak ini nanti jadi miliknya si A yang membebaskan tadi. Ketika dia apa? Mengembalikan atau memberikan konversi dari nilai budak tadi kepada sirkahnya tadi. Bisa dipahami? Seperti itu. Wa illa, jika tidak bisa, ya ini kalau opsi pertama nggak bisa mengembalikan uangnya semua pada syarikatnya, faqat ataqa alaihi ma atak. Maka ya budak tadi terbebas sekedar yang menjadi bagiannya saja. Yang bebas cuma bagian saja. Misalnya apa? Si A kedapatan kerja hari Senin. Berarti pas hari Senin dia dapat libur, bebas ya. Mau kerja kemana-mana bebas. Dia hari Senin menjadi orang merdeka. Hari Selasa jadi budak lagi gitu ya. Ya sebagian 1/5 lah membedakan yang si A. Gitu. Itu. Kalau dia misalnya apa? Hanya membebaskan apa? Dia hanya mampu memberikan uang pada si B sama si C, berarti kan dia merdekanya yaitu bagiannya si B dan si C itu tadi merdeka. 3 hari merdeka, 2 hari jadi budak. Paham? Ya itu. Wa fi lafdin, di dalam lafaz wa illa quwima alaihi. Jika tidak bisa opsi pertama, ini maksudnya ya, ini penjelasan lagi. Jika tidak opsi pertama, artinya ya si A tidak punya uang untuk mengembalikan semuanya, maka ditakwim bagiannya si A itu berapa, gitu. Bagiannya si A masing-masing berapa. Wastus ia ghairu maskukin alaihi. Ya, kemudian apa? Yang bagiannya si A tadi dibebaskan, ya, dan dia wastus ia, dia boleh bekerja. Ustus iya itu diizinkan untuk bekerja. Nah, diizinkan untuk bekerja, terus nabung nanti apa? Untuk membebaskan dirinya gitu loh. Paham? Jadi contohnya si A bagiannya berapa? 6 juta lah. Beda, bagian si A dibebaskan. Jadi dia bebas apa ini sehari. Nah, berarti masih kurang berapa? 6 kali 4 berapa? 24 juta lah.
Baik, maka budak ini di hari jatahnya si A ini boleh kerja. Kerja, cari uang, nabung, kemudian nanti membayar ini. Boleh. Nah, jelas ya? Karena dia merdeka ketika hari itu merdeka, bisa cari uang dan uangnya itu menjadi milik dia. Dia bisa menebus dirinya. Jelas? Gitu. Ya, diberi kesempatan untuk kerja. Kan si A nggak punya duit, tapi dia berbaik hati, dah. Bagian saya pokoknya saya bebaskan, kamu kerja silahkan. Tapi saya nggak punya duit, betul. Kalau saya punya duit, tak bebaskan semua gitu kan. Tapi karena saya nggak punya duit dan teman-teman juga masih butuh kamu, ya sudah. Bagian saja saya bebaskan. Sudah kamu kerja. Akhirnya dia kerja. Bisa dipekerjakan pada si B juga boleh. Ya sudah, pas harinya si A kamu kerja tempat saya, tapi kamu saya bayar. Boleh juga. Ya, kamu saya bayar, terus nanti berapa? Sampai nanti bayarannya itu sampai untuk menebus diri kamu. Jelas ya? Seperti itu boleh. Berarti dia bebas murni ya? Berarti dia bebas murni ya? Ya di hari bagiannya si A itu saja bebas. Dia jadi orang merdeka, tapi hari berikutnya jadi masih budaknya si B, si C, D tadi. Kalau sudah menunjuk pidananya tadi dia sudah bisa menebus dirinya. Berarti dia sudah bebas total. Ya kalau dia sudah bisa menebus kepada si B, si C, dan si D, bebas. Berarti dia terbebas dari si A karena si A-nya yang memberikan kesempatan untuk kerja. Iya, seperti itu. Karena dirinya ya, karena Ya. kesempatan diberikan sama si A. Ya, ada kesempatan dari si A itu. Jadi si A termasuknya membebaskan. Walaupun memang bekerja dari keringatnya. Ya karena kalau tidak dibebaskan si A, apa dia bisa bekerja? Kan tidak bisa. Tidak ada kesempatan. Tapi kerjaannya apa? Ghairu maskukin, tidak boleh dibebani berlebihan. Ghairu maskukin ini apa? Tanpa disusahkan. Maskuk itu kan disusahkan. Nah? Artinya kerjanya standar, tidak boleh artinya apa? Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuan dia. Itu maksud dari ghairu maskukin. Jelas? Ya. Kembali ke yang apakah ada hal seperti kita alat dalam keadaan malam yang berbatas batas biasanya, maka bisa yang dapat kita malas seperti itu. Ya. Jadi semua amal itu kaidahnya kan ya, innamal amalu kan biniat. Ya, innamal amalu biniat. Ketika dia mengucapkan atau mengisyaratkan tadi, dia memang berniat untuk apa? Untuk membebaskan, ya jatuh itu. Ya, walaupun dia marah. Karena innamal amalu biniat, seperti itu. Ya, tapi kalau dia dalam kondisi nggak sadar kan, ya beda lagi. Namanya orang nggak sadar, berarti nggak ada niatnya. Tapi kalau orang yang ada niat itu mesti orangnya sadar. Nah itu penghalang kan, dia apa? Itu tidak ada niatnya karena innamal amalu berniat. Orang nggak sadar kan nggak mungkin berniat. Ya seperti itu. Terus. Karena sebab sebelumnya kematian Rasulullah SAW yang diracuni orang Yahudi itu masuk Gimana? kematian Rasulullah yang diracuni orang Yahudi itu Wallahu alam ya. Tapi yang jelas di situ kan dijelaskan Rasulullah itu sakitnya karena masih efek dari racun itu ya. Efek dari racun itu. Walaupun di situ ada ulama mengatakan ya memang Rasulullah itu karena sudah selesai tugasnya, ya selesai tugasnya kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul kan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fisik dan jiwanya semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau memang seperti itu ya bisa jadi. Kalau memang itu sahih ya, dalam artian riwayat itu sahih karena Rasulullah pernah diracun dan asarnya itu sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW, bisa jadi itu karena apa? Si Royah itu tadi.
Wallah. Jadi pengertian siroya dari masih sama-sama. Nah ini, jadi kan gini, kenapa dikatakan siroyah? Karena ketika si A membebaskan dan dia punya uang, maka si B, si C, si D, dan si E itu tidak boleh nolak. Harus. Jadi keinginan si A ini nular kepada si B, si C, si D gitu loh. Menjalar kepada si B, si C, si D, si E. Maka nggak boleh misalnya, pokoknya saya nggak boleh, nggak mau. Ya, kamu bebaskan milikmu sendiri, nggak boleh. Si B, si C, si D, si E yang pemilik saham yang lain tadi, ketika si A berkeinginan seperti itu, dia punya duit, harus mau. Itu namanya siroyah, menjalar. Jadi keinginan si A itu menjalar kepada yang lainnya. Itu namanya siroyah seperti itu. Jadi kenapa dikatakan siroyah? Kan menjalar, harus diterima. Jadi ketika ada satu pihak yang berkeinginan, maka pihak lain harus ikut. Ya, konsekuensi dari yang membebaskan tadi. Berarti siroya ini dia wajib dalam kondisi perintah ya, maksudnya bersekutu dari. Iya. Dalam kondisi seperti ini. Iya, misalnya dia punyanya sendiri kan enggak ada kaitannya dengan lain kan enggak ada unsur nularnya toh. Karena ada persekutuan tadi ya. Ya harus ada persekutuan. Jadi paling enggak ada 2 orang. Ya, milik 2 orang minimal. Namanya bersekutu kan minimal 2 orang. Ya. Gitu. Ada yang lain? Bahasanya kan seorang pemilik yang melakukan pekerjaan. Iya, betul. Sementara misalnya ada seorang pemilik tapi dia nggak ada kebutuhan. Kalau kamu ingin apa itu berat, kamu biar saya sekian itu gimana? Ya. Jadi gini, ketika ada satu orang yang ingin membebaskan budak, gitu, dan dia punya apa? Punya uang, maka tadi kan dijelaskan harus dikimah, takwim dengan kimah itu adil. Jadi harus dinilai dengan nilai yang sama. Nggak boleh sih, saya mau bebaskan kalau kamu bayar ke saya 15 juta. Padahal kan bagian dia cuma berapa? 6 juta tadi. Itu nggak boleh. Jadi harus sama rata. Makanya kan harus kimata adlin dari syaratnya toh. Ditakwim, dikonversi dengan apa? Bagian yang adil sama rata. Jadi tidak boleh misalnya si E, nggak boleh ini saya masih butuh sekali, kalau saya mau beli yang lain juga harganya mahal-mahal, pokoknya saya minta 20 juta. Tidak boleh, harus sama. Berdosa kalau seperti itu dosa, nanti bisa diangkat ke hakim. Nanti yang memutuskan hakim. Itu nanti yang menetapkan hakim. Seperti itu. Hakim memutuskan ini harus diterima, nggak bisa. Gitu. Jelas? Terus Mas Agung, pain alaqo itqahu mudabbar. Ya. Duburin. Lam yakun nabiya. Fabalaqa dzalika an-nabiyya. Sama nimi ati
Dainun. Dainaka. Ya. Kemudian jika dia mengkaitkan allaqo, mengkaitkan itqahu, bebasnya budak tadi, bimautihi, dengan kematiannya, bahwal mudabbar, maka dia disebut budak mudabbar. Contoh gini, si A punya budak ya, ngomong sama budaknya, budak, ya pokoknya kalau saya mati, kamu bebas. Nah itu ya. Jadi kalau saya mati, ya pokoknya kamu bebas. Ini namanya budak mudabar. Ya mudabar. Kenapa dikatakan mudabar? Karena dikatakan dengan dubur. Dubur itu kan setelah, sesudah loh, di belakang loh. Sesudah apa? Sesudah kematian tuannya. Dengan syarat apa ini? Dia terbebas, ya, dia terbebas dengan sebab kematian dia, kematian pemiliknya tadi. Idza kharaja minatsulus, jika dia keluar atau lebih dari sepertiga hartanya tuannya. Dalam artian apa? Tuan ini, apa budak ini, dia apa? Dia itu tidak masuk sepertiga hartanya tuannya ini. Artinya apa? Kalau misalnya apa? Harta satu-satunya yang dimiliki oleh tuannya ini hanya ini, maka nggak boleh, nggak bisa, ya, nggak bisa apa? Nggak bisa bebas dengan nggak bisa ditadbir gitu loh, nggak bisa. Walaupun tuannya mengatakan demikian, maka itu tidak terjadi karena apa? Tidak terpenuhi syaratnya. Ya, jadi dia harus keluar dari sepertiga, lebih nilainya harus dari sepertiga hartanya si pemilik tadi. Jelas ya? Makanya kharaja minatsulus itu harus lebih dari nilainya sepertiga dari hartanya. Artinya ketika nanti tuannya ini mati, budak ini bebas, masih ada harta yang lain. Yang kalau misalnya punya utang bisa digunakan untuk melunasi utang. Nah kalau yang mati, apa itu, tuannya ini mati, kemudian hartanya tinggal budak ini, dan dia masih punya utang tuannya ini tidak bisa bebas, harus untuk bayar utang tuannya dulu. Jelas ya? Paham ya? Seperti itu maksudnya. Kenapa harus keluar dari sepertiga? Iya, karena namanya ini kan seperti wasiat. Yang namanya wasiat itu maksimal sepertiga. Seperti itu. Sehingga dia harus keluar dari harta yang minimal sepertiga tadi. Dari Jabir, sahabat Jabir, menceritakan bahwasanya pernah ada seorang lelaki dari kalangan Ansor yang ingin membebaskan budak miliknya, anduburin, dengan cara tadbir. Maksudnya apa? Anduburin ini maksudnya apa? Dengan cara mudabar. Dia ingin membebaskan dengan cara mudabar. Artinya apa? Kalau dia mati, budaknya bebas, itu kan. Padahal apa? Lam yakun lahun malun ghairuhu. Dia tidak punya harta selainnya ketika itu, gitu. Tidak punya harta yang lain. Lalu berita itu sampai kepada Nabi. Kisah ini sampai kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ini ada si fulan ini tidak punya harta loh Rasulullah. Hartanya cuma budak lah. Ini mau kalau dia mati mau dibebaskan. Nah, padahal nggak ada harta yang lainnya. Lah nanti kalau punya apa itu? Punya utang dan lain sebagainya gimana, biaya pemakaman bagaimana gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, man yastarihi minni, ya, man yastarihi minni, ya, siapa yang mau membeli dariku, ya, maksudnya apa, budak tadi ditanggung oleh Rasulullah SAW, kemudian di fastarahu Nuaim, lalu budak itu diberi oleh Nuaim. Ya, nah, tadi Rasulullah nolongin sahabat tadi.
budak ini dijual. Siapa yang mau beli dariku? Lalu dibeli oleh Nuaim. Seharga berapa? 800 dirham. 800 dirham. Berapa kira-kira itu? Zaman dulu itu 2 dirham itu dapat seekor kambing zaman dulu. 2 dirham itu seekor kambing. Nek 800 dapat berapa kambing itu? 400 kambing tuh. Mahal tuh. Wah, 400 ekor kambing tuh. Ya, mahal. Pernah tuh ketika itu Rasulullah memberikan uang 1 dirham kepada seorang sahabat tuh, tapi dia dapat 2 kambing. Tapi standarnya ketika itu dapat satu kambing. Terus, wakana alaihi dainun. Padahal ketika itu lelaki yang punya budak tadi punya utang. Lalu apa? Fa'atahu. Rasulullah ngasihkan uangnya padanya, sudah bayarkan utangmu saja. Jadi Rasulullah yang Menjualkan. Iya, menjualkan, membantu menjualkan. Artinya apa? Nah, kalau nanti kamu mati, kamu punya uang, lagi nyaur apa gitu kan? Sudah, budakmu jual saja itu kan. Tak dolke itu kan, yang jualkan Rasulullah. Laku 800 dirham. Terus uang 800 dirham dikasihkan sahabat ini untuk bayar hutang. Jelas ya? Gitu. Artinya apa? Ya di sini nggak jadi dibebaskan karena tadbir, karena apa? Loh, dia nggak punya harta yang lain kok. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menjual, untuk melunasi hutang-hutangnya dan mencukupi kebutuhan keluarganya dari budak itu, gitu loh. Artinya nanti kalau masih ada sisa kan bisa untuk pengurusan jenazah, bisa untuk ada yang diwariskan kepada ahli warisnya, gitu loh. Demikian. Ya, sampai di sini dulu. Maka di sini apa? Diakhiri dengan ikdi dainak. Rasulullah mengatakan, dah lunasi hutang-hutangmu, gitu. Ya dah? Rasulullah berkata, ikdi dainak, lunasi hutang. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.